Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan zahiran wa batinan, selalu dilimpahkan rezekinya, barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita hadis. Cerita hadis tentang awal mula, ya, tentang awal mula azan berkumandang, dan juga tentang cerita yang kedua tentang awal mula makmum masbuk. Cerita yang pertama yaitu tentang azan yang pertama dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Ada sejarah di situ, ada kisah unik, kisah menarik di situ. Apa itu? Bahwasannya dulu ketika awal Rasulullah Muhammad SAW sudah berhijrah di Madinah, kemudian di situ sudah mulai banyak umat Islam yang beriman. Kemudian saat itu sudah mulai banyak kaum muslimin. Maka pada saat itu yang awalnya ketika mau melaksanakan sholat itu para sahabat hanya titen-titenan. Oh, ini sudah waktunya sholat, yuk kita kumpul ke masjid itu. Jadi cuma dititeni saja. Tetapi karena berjalannya waktu, berkembangnya umat Islam pada saat itu, kemudian banyak sekali umat Islam yang tidak hanya penduduk di sekitar Masjid Nabawi, tetapi di pelosok-pelosok Madinah mulai ada umat Islam di situ. Maka kemudian mulai difikirkan bagaimana cara kita mengundang. Nah, pada saat itu banyak sekali usulan, masukan dari para sahabat juga. Bagaimana kita memakai lonceng, bagaimana? Seperti umat Nasrani. Atau pakai trompet seperti umat Yahudi. Cuma pada saat itu hal itu tidak disepakati. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW kemudian dawuh kepada sahabat Bilal bin Rabah untuk, Bilal, panggillah dengan suaramu, seperti itu. Namun sebelum sahabat Bilal bin Rabah memanggil umat Islam untuk berkumpul melaksanakan ibadah sholat pada saat itu, kemudian tiba-tiba datang seorang Abdullah bin Zaid, ya, seorang Abdullah bin Zaid. Beliau matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam di antara tidur dan tidak. Di antara tidur dan tidak itu berarti apa ya? Kerip-kerip gitu. Atau gimana itu? Jadi antara sadar dan tidak sadar, saya bermimpi ya Rasulullah. Ketika saya bermimpi, di situ ada seseorang memakai baju hijau yang memakai baju hijau. Dia sangat gagah. Kemudian tiba-tiba orang tersebut melantunkan kalimah-kalimah. Kalimah apa yang dia sampaikan di dalam mimpi itu, orang berjubah hijau itu dia melantunkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya mendengar lantunan seperti itu dari seorang laki-laki berjubah hijau. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Alimha Bilal falyu'adzin biha." Ajarkan kalimah-kalimah ini kepada Bilal dan suruh. Fakana Bilalun awwalu man adzana biha. Suruh Bilal untuk beradzan. Maka pada saat itu kemudian sahabat Bilal melantunkan kalimah-kalimah adzan yang sekarang sampai saat ini
sangat familiar di telinga kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita tentang awal di mana tata cara makmum masbuk itu dijalankan. Seperti halnya sudah kita ketahui saat ini, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat berjamaah tetapi kita tertinggal hitungan rakaatnya oleh imam. Kita tahu betul bagaimana caranya. Cuma perlu kita ketahui bahwa dulu kala sebelum tata cara ini disyariatkan, kebiasaan para sahabat saat itu, ketika datang seorang makmum masbuk, maka makmum yang mengikuti sejak awal dia akan memberitahu sang makmum masbuk ini berapa hitungan rakaat yang sudah dia ketahui. Atau sang makmum masbuk dia akan bertanya, ini rakaat keberapa? Kemudian nanti makmum yang mengikuti sejak awal dia akan memberikan informasi, ini sudah rakaat keberapa. Cuma informasinya tidak terus bilang, ini rakaat kedua. Tidak bicara seperti itu. Dia memberikan kode. Ya, kode, oh ini rakaat kedua, oh ini rakaat ketiga, seperti itu. Atau katakanlah makmum masbuk bertanya, bro, rakaat piro bro? Terus yang ditanya, nah begini saja. Oh artinya apa? Rakaat kedua. Karena itu sholat maghrib, kemudian dan itu rakaat kedua, maka dia akan sholat Allahu Akbar, kemudian dia mempercepat sholatnya untuk apa? Untuk mengejar rakaat dia yang tertinggal. Karena rakaat kedua otomatis dia tertinggal satu rakaat. Maka dia akan mengejar. Setelah mengejar, sudah kesusul, maka dia kemudian mengikuti sang imam. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Hingga pada suatu saat datang seorang sahabat Mu'adz bin Jabal menjadi makmum masbuk. Tetapi yang dia lakukan tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Dia tetap mengikuti gerakan sholat imam, lazimnya yang kita ikuti saat ini. Kemudian setelah imam selesai, imam salam, maka sahabat Mu'adz bin Jabal menambahkan rakaatnya yang hilang tadi, yang tertinggal tadi. Nah, pada saat itu para sahabat mulai bertanya-tanya, Mu'adz kok sholatnya kayak gini, tidak seperti biasanya. Tetapi ketahuilah bahwa ketika melihat hal yang seperti itu, kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innahu qad sanna lakum Mu'adz, fahakada fasna'u. Mu'adz bin Jabal sudah mencontohkan sesuatu hal yang bagus dan tepat. Maka ikutilah apa yang dilakukan Mu'adz bin Jabal. Maka mulai saat itu ketika orang makmum masbuk yang dilakukan sudah mulai mencontoh sahabat Mu'adz bin Jabal. Seperti yang kita lakukan saat ini. Sedulur sedaya rahimakumullah, dari dua cerita itu sangat menarik sekali. Apa yang bisa kita petik dari dua kisah hadis ini? Yang pertama adalah betapa akomodatifnya. Akomodatif atau apa ya kata yang pas itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW bisa menerima pendapat sahabat yang baik. Rasulullah selalu bermusyawarah. Rasulullah tidak pernah menghilangkan pendapat para sahabat. Ketika ada pendapat yang baik dan itu solutif. Ini ada yang baru viral itu Bu Tejo gitu kan. Hidup itu sing solatif gitu. Solutif gitu kan. Nah, ketika hal itu ada, maka Rasulullah memakainya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Masya Allah, Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi agama Islam, sebagai utusan Allah, kekasih Allah, tetapi Rasulullah bukanlah orang yang jaim. Jaim itu apa? Jaga image. Oh, aku lu Rasul, saya nggak bisa menerima pendapat umatku. Tidak demikian dengan Rasulullah. Rasulullah tidak jaim, tidak malu ketika menerima masukan-masukan yang baik dari para sahabat. Masukan-masukan yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya,
bahwa tidak semua yang datang bukan dari Rasulullah Muhammad SAW adalah jelek dan ditolak. Oleh karena itu, mari kita semuanya selalu memperlebar cakrawala berpikir kita, cakrawala belajar kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menikmati kehidupan ini dengan keislaman kita yang benar-benar diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita mencontoh Rasulullah tidak hanya mencontoh apa yang disampaikan saja, tidak hanya mencontoh apa yang menjadi aturannya saja, tetapi kita juga mencontoh karakteristik akhlakul karimah dari seorang Muhammad SAW. Mari kita semuanya terus belajar dan mau membuka diri. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.